Masih dalam bencana kebakaran yang belum juga usai, kini salah satu pembangkit listrik terbesar di Los Angeles, Amerika Serikat, dilaporkan mengalami ledakan dahsyat. Sabtu, malam, tanggal 18 Januari tahun 2025. Insiden ini memicu kebakaran hebat yang menyelimuti area sekitar dengan asap tebal hitam. Ribuan warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian terpaksa dievakuasi untuk menghindari risiko kesehatan dan bahaya lanjutan. Menurut laporan awal, ledakan terjadi sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Saksi mata menggambarkan suara ledakan yang terdengar hingga beberapa kilometer. Tak lama setelah itu, kobaran api besar terlihat melahap sebagian besar area pembangkit listrik, menyebabkan pemadaman listrik meluas di beberapa wilayah Los Angeles. Dampak lingkungan dan kesehatan. Ledakan ini tidak hanya mengganggu pasokan listrik, tetapi juga menimbulkan ancaman lingkungan. Asap tebal yang dihasilkan mengandung partikel berbahaya, memaksa pemerintah setempat untuk mengeluarkan peringatan kualitas udara. Warga disarankan untuk tetap berada di dalam rumah dan menggunakan masker jika harus keluar. Tim pemadam kebakaran Los Angeles segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api. Namun, tingginya suhu dan kondisi angin memperlambat upaya pemadaman. Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Sementara itu, pemerintah kota telah menyediakan tempat penampungan sementara bagi warga yang terdampak. Warga Los Angeles mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian ini. Kami belum pernah menyaksikan sesuatu yang seburuk ini. Ledakannya sangat mengerikan, dan kami terpaksa meninggalkan rumah tanpa membawa apapun, ujar salah seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian. Pihak berwenang menjanjikan penyelidikan mendalam untuk menentukan penyebab ledakan dan mencegah insiden serupa di masa depan. Selain itu, mereka juga berjanji untuk segera memulihkan pasokan listrik yang terganggu akibat insiden ini. Ledakan di pembangkit listrik Los Angeles menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dalam operasional fasilitas energi besar. Selain itu, peristiwa ini juga menggarisbawahi perlunya kesiapan tanggap darurat yang lebih baik untuk melindungi warga dari dampak bencana industri. Los Angeles, California, tengah bersiap menghadapi potensi bencana kebakaran hutan yang lebih hebat dan mahadahsyat dalam beberapa hari mendatang. Angin kencang Santa Ana, yang diperkirakan akan bertiup dengan kecepatan hingga 100 mil per jam, diprediksi kembali melanda kawasan tersebut, meningkatkan risiko kebakaran besar. Sejak pertama kali muncul pada tanggal 7 Januari tahun 2025, kebakaran hutan di wilayah ini telah merenggut 27 nyawa dan menghancurkan lebih dari 22.000 bangunan. Kebakaran paling merusak terjadi di Pacific Palisades, namun beberapa titik api berhasil dikuasai petugas pemadam kebakaran setelah beberapa hari terakhir kondisi cuaca lebih bersahabat. Sebagian warga yang sebelumnya mengungsi telah diizinkan kembali untuk mengambil barang-barang penting seperti obat-obatan. Namun, ancaman baru sudah di depan mata. Pada Sabtu malam, Badan Meteorologi California mengeluarkan peringatan, pengawasan cuaca kebakaran, untuk Los Angeles dan sekitarnya mulai Senin, tanggal 20 Januari hingga Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kami memperkirakan angin Santa Ana akan mencapai puncaknya pada Rabu mendatang, dengan kecepatan hingga 80 hingga 100 mil per jam. Kondisi ini menciptakan risiko kebakaran yang sangat ekstrim, ujar juru bicara badan tersebut, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Situasi ini diperburuk oleh minimnya peluang hujan, sehingga area terdampak tetap kering dan rentan terbakar. Kebakaran Pasifik terparah. Kebakaran Pacific Palisades menjadi salah satu yang terparah, diduga dipicu oleh patahan jaringan listrik yang terjadi beberapa jam sebelum api muncul. Gangguan serupa juga ditemukan di area kebakaran Eaton dan Hughes, masing-masing dengan ratusan insiden yang kemungkinan menyebabkan percikan api pada vegetasi kering. Meskipun penyelidikan masih berlangsung, angin Santa Ana yang kuat diduga mempercepat penyebaran api. Otoritas setempat memperingatkan bahwa sebagian besar pengungsi masih harus menunggu setidaknya 1 minggu lagi sebelum dapat kembali ke rumah mereka. Selain bahaya limbah beracun, jaringan listrik yang rusak, dan gas bocor, risiko tanah longsor juga meningkat di wilayah dengan lereng yang telah kehilangan vegetasi penopang. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan sisa-sisa kebakaran meskipun cuaca kering dan berangin tetap menjadi tantangan utama. Meski angin sempat mereda, layanan cuaca nasional memperingatkan bahwa kondisi tenang ini hanya sementara, dengan angin kencang diperkirakan kembali malam ini, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Masyarakat dihimbau tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian. Kebakaran Los Angeles berlanjut,
Fasilitas penyimpanan baterai litium terbesar berkobar. Kebakaran besar melanda Moss Landing Vistra Power Plant, pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2025, salah satu fasilitas penyimpanan baterai litium terbesar di dunia, yang terletak di Monterey County, California. Dilaporkan CBS News, kebakaran yang dimulai pada Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025, sore itu terus berkobar, sementara pihak berwenang membiarkan baterai litium-ion padam secara alami. Kantor Sheriff Monterey County mengumumkan pencabutan perintah evakuasi untuk sekitar 1.500 warga pada pukul 6 sore waktu setempat pukul 2 GMT. Namun, pejabat kesehatan mendesak warga sekitar untuk tetap menutup jendela dan pintu, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta memantau pembaruan kualitas udara. Kebakaran kembali menyala pada Jumat sore, menghasilkan lebih banyak api dan asap hitam tebal sebelum akhirnya mereda di malam hari. Jalan Raya 1, yang terletak di dekat fasilitas tersebut, tetap ditutup akibat insiden tersebut, dan lalu lintas dialihkan ke rute alternatif. Ini benar-benar menjadi peringatan bagi industri, kata anggota Dewan Monterey County, Glenn Church, dalam konferensi pers. Church menyebut kebakaran ini sebagai skenario terburuk, menekankan perlunya akuntabilitas dan peningkatan langkah-langkah keselamatan saat sektor energi bergerak menuju solusi berkelanjutan. Tim pemadam kebakaran dan tim bahan berbahaya mengambil pendekatan hati-hati dengan membiarkan baterai terbakar secara alami, karena air tidak efektif untuk memadamkan kebakaran semacam itu. Pejabat memperkirakan sekitar 40% bangunan penyimpanan baterai telah terbakar hingga Kamis malam. Kepala Pemadam Kebakaran Joel Mendoza dari North County Fire Protection District mengatakan bahwa kebakaran telah melambat secara signifikan pada Jumat pagi, dengan intensitas hanya 1-5% dibandingkan malam sebelumnya, lapor CBS News. Badan Perlindungan Lingkungan EPA bergabung dengan otoritas lokal untuk memantau kualitas udara, dengan mengerahkan spesialis dan peralatan guna menilai potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Fasilitas Moss Landing, yang mengalami ekspansi besar pada 2023, terletak di dekat wilayah rawa Elkhorn Slough yang sensitif secara lingkungan. Kekhawatiran muncul terkait kemungkinan pelepasan bahan kimia beracun ke area tersebut. Anggota Majelis Dawn Addis menekankan pentingnya keselamatan publik, dengan menyatakan, saatnya memastikan insiden seperti ini tidak terulang kembali, menurut laporan media. Kebakaran tersebut telah mengganggu aktivitas lokal, termasuk penutupan sekolah di Hartnell College Castroville Education Center dan sejumlah sekolah di North Monterey County Unified School District pada Jumat. Pejabat kesehatan masyarakat di Santa Cruz County, yang berada di arah angin dari kebakaran, menyarankan warga untuk tetap di dalam rumah dan mematikan sistem ventilasi guna meminimalkan paparan. Meski menghadapi tantangan ini, kondisi cuaca membantu respon darurat. Langit cerah dan kondisi angin tenang memungkinkan asap naik dan menyebar jauh dari area pemukiman, sehingga mengurangi dampak langsung emisi beracun. Sementara kebakaran masih terus membara, pejabat belum memberikan perkiraan waktu untuk penanganan penuh. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, dan Vistra Energy, pengelola fasilitas tersebut, berkomitmen untuk transparansi serta memastikan keselamatan komunitas selama proses tanggap darurat berlangsung. Sebelumnya, pada Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025 pembangkit listrik di Moss Landing juga terbakar. Kantor Sheriff Monterey County mengeluarkan perintah evakuasi untuk sejumlah area di sekitar Moss Landing. Selain upaya evakuasi, Caltrans Distrik 5 menutup Highway 1 tanpa batas waktu untuk pembukaan kembali. Persatuan Sekolah Distrik North Monterey County mengumumkan bahwa seluruh sekolah di wilayah tersebut diliburkan sejak Jumat karena kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan siswa. Insiden ini menandai kebakaran kedua yang terjadi di pembangkit listrik Moss Landing dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya pada tahun 2022, kebakaran juga terjadi di fasilitas penyimpanan daya Tesla di lokasi yang sama. Berdasarkan laporan Los Angeles Times pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025, jumlah korban tewas akibat kebakaran mencapai 27 orang hingga Jumat. Kepala Polisi Kota Los Angeles Robert Luna memperkirakan jumlah korban jiwa kemungkinan akan bertambah. Pencarian terus berlanjut, kata Luna, lewat keterangan persnya pada Kamis lalu. Menurut data Departemen Kepolisian Kota Los Angeles, sebanyak 31 orang dinyatakan hilang. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles pun menyebut telah terjadi kenaikan jumlah WNI yang melapor terdampak kebakaran di Los Angeles, California. Sejauh ini terdata 163 WNI, baik masyarakat diaspora maupun pelajar, yang terdampak kebakaran hutan, kata Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Los Angeles Afina Burhanuddin,
Rabu lalu. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dari jumlah sebelumnya yang dilaporkan pada Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025 sebanyak 97 orang. Para WNI yang terdampak dilaporkan menetap di wilayah Pasadena, Altadena, Silmar, dan Calabasas. Menurut Avina, kondisi cuaca di Los Angeles masih belum kondusif mengingat angin Santa Ana, yang menjadi salah satu faktor pemburukan kebakaran di Los Angeles, masih muncul. Sementara itu, sebagian besar WNI yang terdampak dilaporkan mengungsi ke pusat pengungsian yang disediakan pemerintah setempat dan terbuka bagi semua korban tanpa membedakan kewarganegaraannya. Ada pula WNI yang mengungsi di rumah saudara dan kerabat, hotel, ataupun mencari tempat tinggal sementara baru. KJRI Los Angeles juga menyiapkan tempat pengungsian dan persediaan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagaimanapun, kami menyarankan supaya WNI terdampak bisa ke shelter resmi karena fasilitas di sana yang pasti lebih baik, kemudian bisa terdata dan mendapat informasi terbaru, dan pasti dapat bantuan.